Hari ini topik kita adalah orang bodoh itu seperti sebuah sendok. Yang dimaksud orang bodoh oleh saya di sini bukan tidak sekolah, bukan tidak S1, bukan tidak S2, bukan tidak S3. No, saya tidak bicara soal akademik. Ketika seseorang mau belajar dan terus belajar, maka sepanjang dia mau belajar, status dia adalah orang pintar. Tetapi ketika dia berhenti belajar dan merasa dia sudah pintar, saat itu dia jatuh menjadi orang bodoh. Jadi orang bodoh adalah orang yang berhenti belajar karena merasa dirinya sudah pintar. Itu orang bodoh yang saya maksud di kajian ini. Makanya orang bodoh itu seperti sebuah sendok. Sendok itu dekat sekali dengan makanan yang enak. Bahkan setiap saat digunakan untuk mengambil makanan yang enak. Tapi sendok tidak pernah merasakan enaknya makanan. Itulah sendok. Sedekat itu bergaul terus dengan makanan enak, tetapi sendok tidak pernah merasakan enaknya makanan. Jadi orang bodoh seperti itu. Jadi sekalipun dia bergaul dengan orang yang bijaksana, tidak akan pernah menjadi bijaksana. Karena dia merasa penuh, merasa sudah isi. Itulah orang yang tidak tahu, tetapi dia tidak tahu bahwa dia tidak tahu. Dan orang yang semacam ini, kata Imam Al-Ghazali, bisa jadi orang yang terhormat secara sosial di masyarakat. Dia lindungi kebodohannya dengan berbagai atribut yang melekat dalam dirinya. Pakai gelar itu, gelar ini. Kan banyak sekali gelar-gelar di masyarakat, bukan? Bukan sekedar gelar akademik. Ya, bahkan gelar-gelar yang menyangkut spiritual. Ada yang disebut Pak Haji ini, Bu Hajah itu. Kan di Indonesia itu sudah menjadi gelar. Padahal sebetulnya kalau sadar, haji itu artinya pengunjung, bahasa Arab. Hajah juga pengunjung bagi perempuan, bahasa Arab. Siapapun yang berkunjung ke Arab, baik laki-laki maupun perempuan, dipanggilnya haji atau hajah. Di sana ketika sedang jadi pengunjung, kok sudah pulang masih dipanggil pengunjung? Dan rasanya bangga ketika dipanggil nama itu. Hati-hati. Karena panggilan itu akan membuat kita semakin tidak tahu bahwa kita tidak tahu. Dan itu dianggap sebagai gelar kehormatan dari masyarakat. Padahal itu gelar yang diletakkan di nama kita sendiri. Jadi kalau hidupmu masih bergantung pada gelar, berarti kamu belum percaya pada dirimu sendiri. Lepaskan semua gelar-gelar itu. Lepaskan semua baju-baju sosialmu itu. Karena tidak ada artinya. Karena sesungguhnya kata Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya manusia yang paling mulia di hadapan Allah ada mereka yang bertakwa. Bukan yang menggunakan baju takwa, yang bertakwa. Apa itu takwa? Takwa itu ternyata sebuah prosedur. Dijelaskan di Quran surat Al-Baqarah ayat 63, takwa itu dimulai dengan mengambil janji, membuat komitmen. Komitmen pada siapa? Komitmen pada diri sendiri untuk berubah dan terus belajar. Begitu kita sudah mengambil janji dengan diri sendiri, baru tahap berikutnya akan diangkat oleh Allah kesadarannya. Wa id akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur. Begitu diangkat kesadarannya sampai di puncak kesadaran yang namanya Sidra Al-Muntaha, baru Allah bertajalli di puncak kesadarannya. Wa id akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur khudu ma atainakum biquwatin. Baru Allah menunjukkan dirinya di puncak kesadarannya. Bertajali kepada Allah. Setelah bertajali baru wazkuru ma fihi. Dia bisa ingat apa yang Allah tunjukkan kepada dirinya, la'allakum tattaqun. Barulah dia jadi orang yang bertakwa. Itu takwa versi Al-Qur'an. Bagaimana dengan takwamu yang selama ini di aku-aku? Begitu? Kok berbeda dengan Quran? Padahal Quran katanya petunjuk hidup. Jadi takwa itu sebuah prosedur. Kalau kalian datang di pengajian seperti ini, ya, jangan ngaku-ngaku sebagai orang yang bertakwa. Ini baru sekedar brainstorming namanya. Mencoba untuk menggunakan pikiran yang waras untuk menangkap pemahaman. Itu saja. Apakah yang prosedur tadi sudah dilalui? Belum. Mengambil janji, diangkat gunungnya, diangkat kesadarannya, ditunjukkan sesuatu kesadarannya, dan mengingat apa yang ditunjukkan. Dan ciri orang yang bertakwa cuma satu. Puncaknya orang yang bertakwa adalah selalu ingat kepada Allah dalam keadaan berdiri, duduk, dan berbaring. Jadi orang yang bertakwa diberi gelar oleh Quran namanya ulul albab.
Siapa ulul albab? Allah sendiri yang menjelaskan. Alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Jadi orang yang bertakwa adalah orang yang sudah bisa mengingat Allah dalam keadaan berdiri, duduk dan berbaring. Artinya apa? Mengingat Allah di setiap keadaan. Saya tidak bisa melupakan Dia walaupun saya sedang berbicara seperti ini. Zikir saya tidak pernah terputus. Karena di Quran dikatakan, fa iza qadaitu manasikakum fazkurullah ka zikrikum abaakum. Apabila kamu telah menyelesaikan hajimu, ingatlah Allah sebagaimana kau mengingat bapakmu. Jadi mengingat Allah itu persis seperti kita mengingat bapak kita. Ingat sama bapak sekarang. Pasti ingat. Kenapa? Karena kalian setiap hari berjumpa. Kalian sudah tahu. Dan saya tidak bisa mengingat bapakmu. Walaupun disebut-sebut namanya. Karena saya belum berjumpa. Kecuali kalau sudah berjumpa. Jadi ingat itu ada syaratnya. Syarat sahnya ingat harus tahu yang diingat. Supaya tahu yang diingat, ya jumpa dulu. Maka perjumpaan dengan jati diri kita sendiri dalam bahasa Quran disebut liqa. Man kana yarju liqa Allah fa inna ajalallahu laj. Barang siapa yang berharap liqa, jumpa dengan Allah, maka waktu yang dijanjikan pasti datang. Syaratnya cuma satu, berharap saja. Tidak usah ngaji ini, ngaji itu, berharap saja. Kalau ada yang mengatakan, wah ketemu Allah syaratnya ini, dia nggak ngerti Quran. Kadang-kadang seperti itu, ya. Banyak sekali orang yang terbuka mulutnya, masih tertutup mata kalbunya, sehingga kadang-kadang menipu orang lain. Dia menyampaikan pada orang lain yang dia sendiri belum mengalami dan merasakannya. Jadi, siapa orang bodoh? Orang bodoh adalah orang yang berhenti belajar karena dia merasa sudah pintar. Jadi orang bodoh adalah orang yang menjatuhkan diri dalam situasi di mana dia menganggap dirinya sudah penuh. Itu orang bodoh yang saya maksud. Dan orang bodoh itu seperti sendok. Sendok itu walaupun bergaul dengan makanan yang enak, tidak pernah merasakan lezatnya makanan. Coba bayangkan, kita bergaul dengan orang suci, kita tidak pernah tersucikan. Kita bergaul dengan orang bijaksana, tidak menjadi bijaksana. Bergaul dengan orang yang cerdas, kita pun tidak bertambah cerdas. Bergaul dengan orang yang soleh, tidak membuat kita menjadi soleh. Itulah sendok. Selesai kajian ini, kita akan tahu apakah kita masih bodoh atau sudah pintar. Jadi sebetulnya kajian ini bukan untuk siapa-siapa, terutama untuk saya sendiri. Setelah kita kaji ini, nanti kita akan tahu apakah saya sudah termasuk orang yang pintar atau masih bodoh. Sekali lagi, orang bodoh bukan yang tidak sekolah. Karena saya tidak bicara itu. Baik, kita akan mulai dengan definisi orang bodoh. Jadi siapakah orang bodoh itu? Orang bodoh adalah mereka yang tidak tahu. Tetapi mereka tidak tahu bahwa mereka tidak tahu. Akan tetapi mereka sok tahu dan tidak mau tahu. Kalau bicara seperti yang paling tahu. Sangat sulit diberi tahu. Ketika bertemu dengan orang yang tahu, malahan mereka berlagak seperti orang yang tahu. Akhirnya orang yang tahu tidak bisa memberi tahu. Jadi orang bodoh itu adalah orang yang sulit diberitahu karena dia sok tahu. Dia tidak tahu, tetapi dia tidak tahu bahwa dirinya tidak tahu. Makanya itulah bahayanya gelar. Kalau sudah pakai gelar ini, gelar itu, apalagi nanya yang mau memberitahu, padahal dia orang berilmu cuma nggak pakai gelar, dia akan mikir gelarmu apa? Pasti begitu. Jadi semakin jelas ya orang bodoh ya. Nah, ini definisi orang bodoh. Jelas sekali di sini, ya. Saya baca sekali lagi. Orang bodoh adalah mereka yang tidak tahu, tetapi mereka tidak tahu bahwa mereka tidak tahu, akan tetapi mereka sok tahu dan tidak mau tahu. Kalau bicara seperti yang paling tahu, sangat sulit diberitahu. Ketika bertemu dengan orang yang tahu, malahan mereka berlagak seperti orang yang tahu. Akhirnya orang yang tahu tidak pernah mau memberitahu. Jadi jelas orang bodoh itu seperti sendok. Kemanapun dia pergi nggak akan dapat berkah. Karena syarat untuk dapat berkah itu memang harus kosong. Makanya saya bilang orang pintar tadi definisinya apa? Orang yang mungkin saja dia tidak tahu. Tetapi dia tahu kalau dirinya tidak tahu, itu pintar. Makanya orang pintar cirinya tidak berhenti belajar. Banyak yang sudah berhenti belajar.
Ya itu, langsung jatuh dari orang pintar menjadi orang bodoh. Ya, amit-amit ya, jangan sampai begitu. Oke, makanya belajar itu adalah sepanjang hayat. Karena apa? Kehidupan ini adalah laboratorium yang sangat luar biasa untuk membelajarkan kita. Makanya hidup adalah serangkaian pelajaran untuk dijalani agar kita paham. Makanya semua yang terjadi dalam hidup, jalani, hadapi, jangan lari dari kenyataan hidup. Begitu lari dari kenyataan hidup, maka kenyataan yang kita hindari akan datang berulang-ulang. Percaya deh sama saya. Ya. Yang pertama saya ingin memberikan definisi orang bodoh dari versi para sufi. Yang pertama saya menyampaikan versinya Tabi'in Wahab bin Munabi. Orang bodoh itu jika berbicara akan semakin nampak bodohnya. Dan jika diam akan semakin jelas kelemahannya. Jadi orang bodoh kalau bicara semakin nampak bodohnya. Kalau dia diam juga akan semakin nampak kelemahannya. Yang ketiga, jika melakukan sesuatu, ini orang bodoh, yang dilakukan selalu saja merusak. Makanya orang bodoh bahaya. Orang bodoh bicara agama, misalnya, kan jadi merusak. Jika dititipi sesuatu, maka akan mentelantarkannya. Ilmunya tidak menolongnya, sementara ilmu dari orang lain juga tidak berguna bagi dirinya, seperti sendok. Dia punya ilmu, tidak menolongnya. Dan ilmu dari orang lain pun tidak berguna bagi dia, seperti sendok. Oke. Kalau begitu semakin jelas ya, orang bodoh. Kalau begitu orang bodoh mungkin gak berilmu. Mungkin gak berilmu. Mungkin berilmu, tapi ilmunya sendiri tidak berguna. Nah sekarang saya kasih tahu, ilmu yang tidak berguna itu namanya ilmu apa? Ilmu hafalan. Baca buku tentang bercocok tanam. Cara bercocok tanam, 1, cangkulah sedalam-dalamnya. 2, 3, 4, prosedurnya tahu, tapi dia gak pernah nyangkul, gak pernah nanam. Banyak kayak gitu. Itu orang bodoh. Jadi orang bodoh itu bisa jadi berilmu, tapi ilmunya tidak menolong. Orang bodoh tahu nggak kalau Allah bersama dia? Tahu. Bahkan dia juga ngasih tahu ke orang lain. Teman-teman, sesungguhnya Allah tuh bersama kita loh, lebih dekat daripada urat di leher kita. Tapi dia sendiri tidak pernah membuktikan itu. Jadi kalau ada orang ngomong ayat-ayat, tapi ayatnya itu cuma diomongkan, tapi belum nyata dalam diri, ya bodoh. Karena orang bodoh itu, kata Tabi'in Wahab bin Munabi, dia itu berilmu, tapi ilmunya tidak menolong dirinya sendiri. Coba kalian belajar ilmu tentang ngelas. Tiba-tiba pagar kita runtuh, harus dilas. Kalian sudah punya bukunya, cara ngelas. 1, siapkan gas. 2, siapkan ini, siapkan ini, siapkan sini. Begitu praktek nggak bisa, bodoh. Jadi orang bodoh itu punya ilmu banyak, tapi ilmunya cuman hafalan. Kalau begitu gimana? Apa kabar kalau orang hafal Quran 30 juz, tetapi dia tidak dapat manfaat dari hafalannya? Iya bodoh juga. Dan selama ini kita bangga kalau orang sudah menghafal. Coba, kalian kan senang kalau anak kalian sudah hafal juz amma, di tes ini hafal, di tes itu hafal. Tapi ketika disuruh implementasi dalam hidup nggak ngerti. Buat apa ilmu yang semacam itu? Seperti kita punya sawah nggak dicangkul, tidak pernah panen. Buat apa kita punya sawah kalau nggak pernah panen? Jadi orang bodoh itu kata Tabi'in Wahab bin Munabi bisa jadi punya ilmu, tapi ilmunya tidak menolong dirinya sendiri. Bahkan ilmu yang orang lain kasih bagi dia tidak berguna, kan dia sudah merasa tahu. Bagaimana caranya terkendaraan? Dia punya bukunya. 1, hidupkan mobil. 2, injak kopling. Awas, rem tetap di kaki kanan. Yang ketiga, oper gigi 1. Yang keempat, angkat kopling pelan-pelan. Yang kelima, lepaskan rem. Yang keenam, gas mulai diinjak. Setelah maju, injak kopling, oper gigi 2.
dan seterusnya. Disuruh nyetir nggak bisa. Bodoh nggak? Bodoh. Tapi kalau disuruh cerita cara nyetir, lancarnya luar biasa. Tapi ilmunya tidak berguna. Gimana cara masak sayur lodeh? Siapkan kelapa 1 butir. Parutlah kelapa itu. Seduhlah dengan air hangat. Itu. Siapkan labu. Siapkan kacang panjang. Siapkan tempe. Siapkan brokoli dan lain sebagainya. Tapi giliran disuruh masak, nggak bisa. Bodoh. Kalau disuruh cerita surga, kayak udah masuk ke sana. Padahal belum pernah kemana-mana. Bodoh itu. Kalau gitu saya mau tanya sama kalian, banyak nggak yang kayak gitu? Banyak apa tidak? Banyak. Semuanya hafal, disuruh ngomong bisa, lancar, karena biasa ngomong. Tapi semua yang diomongkan itu nggak ada gunanya, boro-boro buat orang lain, buat dirinya sendiri aja nggak ada gunanya. Surat Al-Baqarah hafal. Begitu ditanya apa sih Al-Baqarah, nggak ngerti Al-Baqarah itu. Ngertinya Al-Baqarah sapi betina. Begitu dengar kata sapi betina, langsung pikirannya ke kandang sapi. Masa iya Quran cuma menjelaskan sapi di kandang sapi? Kenapa sapi jantan nggak pernah dibahas? Kan nggak ada anak sapi kalau nggak ada yang jantannya. Tapi Quran surat Al-Baqarah murni cerita sapi betina. Orang bodoh tidak pernah bisa mengambil manfaat dari cerita itu. Padahal di Quran jelas, sapi betina itu cirinya tidak tua, tidak muda, pertengahan. Kuning tua warnanya. Tidak digunakan membajak, tidak digunakan mengairi tanaman, tidak boleh bercacat, tidak boleh ada belangnya. Dan sapi itu adalah sapi hakikat. Dan itu yang harus disembelih. Itu perintah yang disampaikan Musa kepada Bani Israel. Siapa Bani Israel? Bani itu orang, manusia. Isra itu berjalan, elit Tuhan. Bani Israel, manusia yang sedang berjalan menuju Tuhan. Makanya syarat untuk menuju Tuhan harus disembelih. Disembelih itu bahasa hakikat. Bukan disembelih pakai pisau. Tapi disembelih egomu. Disembelih kebodohanmu. Disembelih kegelapanmu. Hijrah dari kampung menuju kota. Minaz zulumati ilan nur. Gunakan sapi betina yang pada dirimu. Makanya kata betina selalu mengacu kepada urusan jasmani. Makanya ketika umroh, ketika haji, yang perempuan ketika sa'i itu jalan aja. Yang laki-laki lari. Karena perempuan jasmani, betina lambang dari urusan jasmani. Sedangkan laki-laki lambang dari urusan rohani. Makanya ketika sa'i, laki-laki lari, perempuan jalan saja. Apa maknanya? Kalau sudah sa'i, artinya urusan jasmani ya sudah biasa saja. Yang penting kalian kerja, rezeki akan datang. Urusan rohani harus lari. Diimplementasikan dalam hidup. Jadi cerdas. Tapi kalau cuma jadi hafalan, dapat apa? Kalian sudah sa'i, yang perempuan jalan, yang laki-laki lari, udah aja, dapat apa? Implementasi dalam hidupnya apa? Padahal ada implementasinya. Urusan jasmani, urusan dunia, jalan aja. Mau dagang, dagang aja, ada jamnya. Jam 8 buka, jam 4 tutup. Udah. Jamnya istirahat, istirahat. Jamnya anak minta ditemani untuk ngerjakan PR, bantu. Jamnya istri minta dikelonin, tidur. Jamnya istri bisa diantar ke pasar, antar. Jangan sok sibuk. Gitu aja kok hidup sederhana. Paham? Sederhana kan? Jadi apapun yang hafalan nggak ada gunanya. Karena yang hafalan belum menjadi pengetahuan praktis, itu tidak akan pernah menolong. Hafal kalian la ilaha illallah. Hafal kan? Terus aja la ilaha illallah, la ilaha. Kalian hafal dan kalian melafalkannya 100 kali setiap selesai sholat. Tapi kalian nggak ngerti la ilaha illallah itu apa. Gak ngerti implementasinya. Cuman melafalkan saja seperti burung beo. Gak ada artinya, tidak menolong. Coba sekarang ngerti artinya la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Kan arti yang lebih dalam lagi, yang mana sih yang bukan Allah? Begitu la ilaha illallah diimplementasikan dalam hidup, yang mana yang bukan Allah? Allah bilang, wal awalu wal akhiru wal dohiru wal batin. Aku yang dohir, aku juga yang batin.
Yang kelihatan dia, yang gak kelihatan juga dia. Semuanya adalah dia. Begitu kita melihat semuanya adalah dia, apapun yang terjadi, yang dilihat cuma dia. Bahkan lihat orang marah pun, yang dilihat adalah dia. Ya Allah, aku hadir di sini. Aku izinkan orang ini marah kepadaku. Karena hakikatnya adalah engkau sedang menggunakan orang ini untuk menyempurnakan kesabaranku. Gak marah. Tapi gak ngerti kalimat la ilaha illallah, baca terus 100 kali. Giliran kejadian tadi, marah gak? Marah. Giliran ditipu orang, sedih gak? Sedih. Giliran mendapatkan yang tidak diinginkan, emosi? Emosi. Karena dia belum bisa gunakan la ilaha illallah menjadi kenyataan hidup. Itulah bodoh. Mungkin begitu kalian lihat judul ini, wah judulnya hari ini membahas orang bodoh. Untung saja lulusan sekolah saya. Saya sudah S4 sekolahnya. Jadi tidak masuk kategori. Jangan-jangan setelah saya jelaskan semua seperti ini, loh kok itu saya? Jangan-jangan begitu, ntar belum selesai. Ciri-cirinya belum kita bahas. Ini baru cerita satu versi dari tabi'in Wahab bin Munabi. Jadi orang bodoh itu bisa jadi banyak ilmunya, tapi ilmunya cuma hafalan. Maaf ya, kalian hafal hadis kursi? Hafal ayat kursi? Wah hafal. Itu ayat yang pertama hafal, buat nakut-nakutin juri. Coba kalau itu diimplementasikan. Allahu la ilaha illallah. Allah, tidak Tuhan selain dia. Huwal hayyul qayyum. Yang senantiasa berdiri tegak mengurus semua makhluknya. Hidup dalam diri. La ta'khudhuhu sinnatu wala naum. Dia tidak pernah tertidur, tidak pernah terkantuk. Coba. Sampai situ saja, enggak usah hafal tuntas. Apa yang tidak pernah tertidur dan terkantuk dalam diriku? Oh, saat saya tertidur, mata saya tidur, telinga saya tidur, mulut saya tidur, tangan saya tidur, kaki saya tidur, semuanya tidur. Tapi satu yang tidak pernah tertidur dalam diriku adalah nafasku. Subhanallah, la ta'khudhuhu sinnatu wala naum. Yang enggak pernah tidur, enggak pernah ngantuk adalah nafas. Siapa nafas itu? Oh, nafas itu adalah pinjaman hidup dari Dia. Daya kehidupan yang sedang dipinjamkan kepadaku. Jadi nafas adalah bukti keberadaan Allah dalam diriku. Buat apa saya mencari-cari Dia lagi keluar dari diriku? Sekarang Dia bersamaku, mewujud sebagai nafasku, pinjaman kehidupan dari Dia untukku. Subhanallah, terima kasih ya Allah. Ternyata Engkau begitu dekat bersamaku. Karena kehadiran-Mu aku bisa melihat. Karena kehadiran-Mu aku bisa mendengar. Karena ketika kita bernapas, mata jadi punya penglihatan. Ketika kita bernapas, telinga jadi punya pendengaran. Ketika kita bernapas, apapun yang kita makan, semua rasa makanan bisa dinikmati. Karena kita bernapas, tangan bisa bergerak. Karena saya bernapas, kaki bisa bergerak. Karena saya bernafas, saya bisa merasakan energi yang dahsyat mengalir dalam tubuh saya. Menyadari napas saja, sudah sampai kepada Allah. Itulah baru sampai kalimat Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinnatu wala naum. Lahu ma fis samawati wal ard. Dia meliputi langit dan bumi. Meliputi. Oh, berarti saya diliputi dong. Kalau Dia meliputi, jelas Dia bukan sosok. Semua yang diliputi adalah sosok, yang meliputi jelas bukan sosok. Apa kalau begitu Allah? Siapa yang meliputi saya? Bukankah kita diliputi ruang kosong ini? Subhanallah, ternyata ruang kosong ini adalah keberadaan Dia. Kosong tapi isi tapi kosong. Itu ayat kursi baru sampai segitunya coba. Tauhid kita tuh langsung naik, kesadaran kita naik karena kita tahu implementasinya. Lahu ma fis samawati wal ard. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'izni. Tidak ada satu peristiwa pun yang terjadi tanpa izinnya. Jadi apapun yang terjadi dalam hidupku, seizin Dia. Tugasku bukan menilai baik dan buruk terhadap setiap peristiwa, tapi membaca pesan karena ada izin Dia. Gak mungkin Dia mengizinkan itu terjadi kalau tidak ada pesannya. Di balik semua yang disebut bencana oleh kita, ada izin karena Dia sedang mengajarkan sesuatu pada kita. Apa yang terjadi? Selesai kita menolak sesuatu, semua yang terjadi kita terima apa adanya. Kita bisa menerima pasangan hidup kita apa adanya, kita bisa menerima semua orang apa adanya, dan kita bisa menerima orang baik dengan orang buruk apa adanya. Terbebas dari penilaian baik dan buruk. Coba bayangkan, kalau ayat kursi, betul nggak? Jurig hilang. Jurig teh maneh kene. Jurig itu adalah pikiran gelapmu. Saat kita memahami ayat kursi, pikiran gelap hilang. Betul, ayat kursi itu untuk nyingsenan jurig. Hilang jurig, kebodohan hilang. Kekerasan hilang, yang datang itu adalah kecerdasan, kelembutan, cinta kasih. Coba.
Saya tanya sekarang, sudah berapa lama kalian hafal ayat kursi? Bahkan setiap pengajian itu dibaca bareng-bareng. Tapi kesadaran apa yang kalian dapat dari situ? Kalau cuma hafal, bodoh. Makanya ilmunya itu tidak menolong dirinya sendiri. Tapi coba hafal. Sekaligus juga ngerti, implementasikan. Ayat kursi bisa membuat saya semakin damai dalam hidup. Saya tidak membacanya, tidak seperti kalian. Tapi saya memahaminya dan kemudian mengimplementasikannya dalam hidup. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala naum lahu ma fis samawati wal ard. Maka kemanapun saya memalingkan wajah, tidak ada yang saya lihat kecuali Dia, karena Dia meliputi langit dan bumi. Faktanya Dia meliputi langit dan bumi. Kita diliputi oleh apa? Diliputi kekosongan ini. Makanya orang tua kita bilang ini namanya Sang Hyang Taya. Kita mengambil kehidupan dari sini dan mengembalikan kehidupan dari sini. Coba kalian sadari. Kalian bernapas sekarang? Dari mana kalian mengambil kehidupan? Dari sini bukan? Dan kemana kalian mengembalikan napas? Ke sini bukan? Dan kalian saat mati nanti cuma napas keluar, gak balik lagi. Itu aja. Makanya orang mati disebut menghembuskan napas yang terakhir. Sesederhana itu mati. Kemana? Ke sini. Sini. Maka disebut hyang. Makanya leluhur kita disebut parahyang. Daerah kita ini disebut parahyangan, parahyang. Pa itu tempat, ra itu cahaya, hyang itu ya ini. Dan di balik kekosongan ini, bagi yang tahu ilmunya, tahu caranya, kita bisa melihat di sini ada pusaran-pusaran energi yang sangat dahsyat. Dari semua pusaran energi yang gampang untuk disaksikan cuma satu. Nur ala nur, cahaya di atas cahaya. Kalau sudah sampai di titik itu pengalamannya, baru benar tuh tauhid. Apa yang kita lakukan selama ini? Belajar sifat 20, wujud, kidam, bako, mukhalafatul hawadis, qiyamuhu binafsahi, wahdaniyat, kudrat, irodat, dan seterusnya. Tapi kita nggak pernah ngerti. Yang pertama aja wujud, nggak ngerti. Kalau nggak ngerti wujud, nggak ngerti kidam, nggak ngerti bako, nggak ngerti semuanya. Sama seperti kita hafal Asmaul Husna. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, sampai Asy-Syukur. Tapi nggak ngerti yang diberi nama. Bukankah nama itu harus melekat pada yang diberi nama, bukan? Saiful Karim bukan saya. Itu tulisan nama saya. Dan Saiful Karim menjadi tidak ada artinya kalau tidak ada barangnya. Ada barangnya, ada namanya. Makanya tidak ada artinya nama Saiful Karim kalau nggak ada barang. Dan nggak ada artinya kalian mengerti Saiful Karim, tahu Saiful Karim, nggak pernah tahu barangnya. Karena Saiful Karim bukan saya. Itu tulisan saya, tulisan nama saya. Saiful Karim barangnya ini. Begitu lahir ke dunia, barang ini oleh orang tua saya diberi nama Saiful Karim. Kan barang ini. Dan barang ini dulu tidak bernama. Diberi nama oleh bapak saya. Paham? Yang gitu aja kadang-kadang pusing ngaji ya. Padahal itu kan logika sederhana. Jadi mana yang penting? Nama apa barang? Barangnya dulu. Nama itu baru ada artinya. Saya percaya kalian ya banyak lulusan pesantren ya. Pasti udah hafal Asmaul Husna. Hafal satu maksud saya. Ar-Rahman aja sama Ar-Rahim ya. Gak nambah-nambah dari dulu. Padahal satu hari baca ngapalin satu asmanya Allah itu 99 hari. Cuman waktu 3 bulan lebih sedikit itu sudah hafal 99 asma Allah. Tapi hafal asmanya Allah tidak menolong kalau tidak tahu yang diberi nama. Makanya Asmaul Husna itu 100 sebetulnya. Temukan yang ke 100. Kalau sudah ketemu yang ke 100, yang 99 jadi ada artinya. Paham maksud saya? Nah kalau ini dikupas jadi banyak. Contoh, ketika sholat kita baca inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Aku hadapkan wajah batinku kepada zat yang telah menciptakan langit dan bumi. Saya tanya sama kalian, hafalan atau pengalaman? Jawab, hafalan atau pengalaman? Apakah saat itu kalian benar-benar menghadapkan wajah batinmu kepada Allah, zat yang telah menciptakan langit dan bumi? Atau cuma mulut komat kamit? Kalau cuma mulut komat kamit namanya bodoh. Tapi kalau mulut komat kamit saat itu juga betul-betul kita menghadapkan wajah kita, menghadapkan batin kita kepada zat yang telah menciptakan langit dan bumi. Itu baru pintar. Makanya kalau orang membaca itu langsung mengalami saat itu bergetar. Makanya kemarin hari Minggu saya ngasih pelatihan sholat khusus 30 orang. Nangis semuanya. Kenapa? Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard, bukan lagi ucapan tetapi sebuah pengalaman.
Nah, kita ini puas dengan hafalan. Makanya dalam teori taksonomi Bloom namanya itu. Nah, ini agak ilmiah sedikit biar kuliahnya kelihatan ilmiah. Dalam taksonomi Bloom itu ya ada yang namanya 6 tingkatan kognisi. Kognisi berhubungan dengan keterampilan berpikir. Jadi ada 6 keterampilan berpikir. Yang pertama adalah menghafal. Mengingat namanya itu. Recall bahasa Inggrisnya. Recall itu memanggil ulang. Jadi recall itu bahasa Indonesianya mengingat. Keterampilan berpikir yang paling dasar itu mengingat. Di atas itu ada lagi memahami. Di atas itu ada lagi namanya menerapkan. Di atas itu ada lagi namanya menganalisa. Di atas itu ada lagi namanya mengevaluasi. Di atas itu ada namanya mensintesa. Mensintesa sudah masuk dalam area mencipta. Itu tingkatan kognisi yang paling tinggi. Makanya orang yang paling tinggi tingkatkan kognisinya mencipta. Contoh, saya kasih contoh. Kalau saya punya besi dua jenis besi, saya satukan, kemudian dikeling, disatukan di las. Ini besi yang dua ini beda jenisnya. Kalau dipanaskan ini besi, maka dia akan memuai. Karena beda tingkat kemuaiannya, maka dua logam ini ketika dipanaskan akan membuat logam itu jadi melengkung. Karena apa? Yang satu cepat memuai, yang satu lambat memuai. Yang lambat memuai akan tetap pendek, yang cepat memuai akan panjang. Maka yang panjang akan dilengkungkan oleh yang pendek. Jadi kalau dua logam yang berbeda jenisnya dipanaskan, maka dia akan melengkung. Ilmu bukan itu. Ilmu. Itu namanya pemuaian panjang logam namanya. Bisa dihitung itu. Berapa pemuaian panjangnya ketika suhunya berubah. Gampang itu rumusnya di SD juga udah bisa belajar. Tetapi itu tidak ada artinya kalau baru sampai di situ. Kemudian orang mikir, ini buat apa Tuhan kasih ini? Dibuatlah setrika. Makanya setrika itu kalau sudah panas suka bunyi tak, mati, gak ada listrik, dingin lagi. Nanti kalau sudah panas, sudah dingin, hidup lagi, tak, hidup lagi. Nah tadi dua logam yang disatukan itu dibuat menjadi kontak untuk memudahkan setrika. Karena kalau setrika terus dikasih listrik, maka dia akan panas, baju kita hancur semua. Kalau kalian beli setrika yang agak mahal sedikit, pasti ada saklar otomatisnya. Saklar otomatis itu namanya bimetal. Bimetal itu dua logam yang dikeling ketika dipanaskan. Karena kan terjadi pemuaian akibat panas. Karena setrika yang dibutuhkan panasnya, maka dia akan melengkung. Ketika melengkung, kemudian terjadilah kontak. Ketika lurus lagi, lepas kontak. Melengkung lagi, kontak lagi. Ketika lurus lagi, tidak kontak. Hidup mati, hidup mati. Orang cuma tahu bimetal diterapkan dalam setrika. Ada gunanya? Ada gunanya? Itu baru cerdas. Saya naik mobil, begitu masuk mobil, kemudian di mobil terasa panas. Saya hidupkan AC, hidupkan AC. AC di mobil saya sudah ada sensornya, mengerti ini panas terlalu tinggi, maka dia blowernya akan naik, blowernya naik. Jadi keras sendiri, otomatis, karena pakai sensor. Baru ada gunanya kalau sudah diterapkan. Kalau tidak diterapkan itu sensor, nggak ada gunanya. Sekarang semua dalam hidup serba otomatis. Kalian pergi ke toko, pergi ke mall, tidak usah buka pintu. Karena saat kalian datang, kemudian pintu terbuka dengan sendirinya. Karena ada saklar otomatis. Kenapa? Karena manusia ini dianggap sebagai black body. Dia meradiasikan gelombang elektromagnetik. Diserap gelombang elektromagnetnya oleh sensor, dirubah menjadi sinyal listrik, jadi kontak. Sehingga di mall, pintu buka tutup, tidak usah pakai petugas. Teknologi sudah menguasai dunia, makanya gaul dikit. Riset tentang, sebetulnya gelombang elektromagnetik itu energi, itu belum terimplementasikan. Tapi begitu dibuat sensor, luar biasa. Sekarang orang perlu air panas, pakai solar cell. Sinar matahari yang berlimpah ini ditangkap oleh solar cell. Asalnya energi panas, dirubah menjadi sinyal listrik, dirubah menjadi energi listrik, berubah menjadi panas. Ada gunanya. Tapi kalau cuma tahu, energi matahari itu energi, itu kita masih bodoh. Tapi begitu energi dimanfaatkan menjadi energi listrik, diimplementasi dalam hidup, ada gunanya, baru kita menjadi pintar. Makanya orang pintar adalah orang yang terus belajar. Tahu kalau dirinya tidak tahu. Jadi jangan bangga dulu kalau anak-anakmu sudah hafal juz amma. Karena itu tingkatan berpikir paling rendah, namanya hafalan. Jadi tidak usah bangga kalau kita sudah hafiz Quran 30 juz.
Kalau hafidz saja, kemudian tidak menolong kita, maka kita tetap jadi bodoh. Kalau sudah tahu ilmunya, bismillahirrahmanirrahim saja udah keren sebetulnya, nggak usah 30 juz. Karena rangkuman Quran itu yang 30 juz adanya di surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah dirangkum lagi, rangkumannya adalah bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim dirangkum lagi. Itu adalah ba. Ba dirangkum lagi adalah titik yang ada di bawah ba. Maka titik yang di bawah itulah kun hijatnya ilmu. Siapa yang sudah menemukan titik itu? Sudah sampai itu. Sudah balik namanya. Sudah ketemu belum? Boro-boro. Makanya ba harus ketemu sin supaya ketemu mim. Makanya ba sin mim. Ba itu Baitullah. Rumahnya Allah. Sin Rasulullah. Makanya Rasulullah dipanggilnya sin. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Jadi Allah panggil Rasulullah itu dua. Kadang-kadang dipanggil toha, kadang-kadang dipanggil sin. Jadi untuk menemukan rahasia ba harus ketemu dulu dengan sin. Maka kita akan ketemu rahasianya mim. Kalau sudah ketemu mim, itulah ma'rifat. Kepada siapa? Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Baru bismillahirrahmanirrahim itu utuh menjadi pengalaman spiritual. Membacakannya pasti ada energinya. Itulah orang pintar. Suka baca bismillahirrahmanirrahim? Suka? Tapi nggak tahu isinya. Nggak tahu pesan spiritual di dalamnya apa. Kenapa? Setiap pekerjaan harus dimulai dengan bismillah. Tidak tahu argumentasinya. Kayak robot membaca itu terus-menerus. Itulah kebodohan. Paham sampai sini? Oke, lanjut dulu. Kita belajar sekarang dari pendapat yang lain. Imam Ja'far Shadiq. Kebiasaan orang bodoh itu 3. 1 menjawab sebelum mendengar. Sudah menjawab, padahal belum mendengar. Orang belum selesai bicara, dia sudah menjawab. Makanya orang bodoh selalu salah aja kalau ngomong. Seperti kata tadi, ya, Wahab bin Munabbih. Orang bodoh itu kalau ngomong tambah kelihatan bodohnya, apalagi kalau diam. Yang kedua, berdebat sebelum memahami permasalahannya. Sebetulnya tidak ada perdebatan kalau masing-masing sudah memahami. Debat itu karena masing-masing belum paham. Tarik-tarik sorak. Yang ketiga, menghukumi sesuatu yang tidak diketahuinya. Maaf ya, kan sekarang ini hukum menghukumi orang tuh mudah sekali. Begitu orang beda, bilang aja sesat. Padahal dia tidak mendalami itu. Cuman beda dengan dirinya, udah yang paling gampang adalah disalahkan. Kan begitu. Luar biasa. Itulah orang bodoh. Makanya orang bodoh bisa jadi punya ilmu. Tapi ilmunya digunakan untuk menghukumi orang lain. Orang yang sudah bijaksana tidak pernah menghukum. Kenapa? Dia tahu yang berhak menghukum cuman Allah. Maliki yaumiddin. Hanya engkau yang berhak menghukum. Manusia seperti kita, tidak ada yang diberi hak untuk menghukum. Makanya semua hak untuk menghukum diambil oleh Allah. Maliki yaumiddin. Semua hak untuk menghukum ada padaku, kata Allah. Tapi kenapa anda ini kok gampang sekali menilai orang, menghukum orang? Luar biasa, jadi Tuhan semua. Kita bicara lagi dari pandangan yang lain. Abdullah ibnu Mubarak, seorang ulama sufi, mengatakan, seseorang disebut pintar selama ia terus belajar. Begitu ia merasa pintar, saat itu ia menjadi bodoh. Itu yang saya sampaikan tadi. Ini pandangan dari Abdullah ibnu Mubarak, seorang ulama sufi. Jadi kalau kalian terus belajar, pintar. Begitu selesai belajar karena merasa diri lebih pintar dari orang lain, kalian jatuh jadi orang bodoh. Jadi orang bodoh bisa jadi berilmu. Paham ya sekarang ya? Ini agak luas nih pemahaman kita hari ini. Karena saya tidak mau menyia-nyiakan waktu yang diberikan semesta kepada kita. Kita bicara hal penting di sini. Karena ini adalah saat yang paling penting. Karena hidup itu di sini, saat ini, sekarang. Besok belum tentu kita hidup. Oleh itu kalau mau bahagia, bahagialah sekarang. Gak usah nunggu punya duit. Belum tentu umurmu sampai duitmu banyak. Kalau mau bahagia gak usah nunggu rumah bagus. Kalau mau bahagia gak usah nunggu sekolah beres. Belum tentu umurmu sampai sekolah beres. Kalau mau bahagia tidak usah nunggu jadi direktur. Belum tentu umurmu cukup sampai kamu jadi direktur. Kalau mau bahagia saat ini saja. Kalau mau bahagia gak usah nunggu sampai di tujuan. Lagi di jalan bahagia, putuskan aja di situ bahagia. Belum tentu umurmu sampai di tujuan. Supaya mati dalam keadaan bahagia, berbahagialah setiap saat. Paham? Oke. Jangan pakai syarat bahagia. Nah sekarang itu baru pandangan orang bodoh berdasarkan beberapa orang. Kalau saya bahas terlalu banyak nanti habis waktunya. Sekarang lihat orang bodoh versi Quran. Nah versi Quran. Kita buka dulu Quran surat Al-Baqarah ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Yang tadarus Al-Quran tiap Ramadan pasti sudah kelewat ayat ini ya. Insya Allah sudah 5 juz toh? One day one juz. Sampai nggak tahu apa-apa isinya. Luar biasa. Makanya ada yang bilang sama saya, ayah saya tuh kalau baca Quran tenang. Ngerti nggak? Iya. Nggak ngerti. Oh pantesan tenang. Beda dengan saya. Kalau saya baca Quran tuh jantung saya berdetak-detak terus. Karena saya ngerti yang saya baca. Jadi untung kalian tuh nggak ngerti ya. Tenang aja. Kata Quran, barang siapa yang melanggar janjinya, maka aku jadikan dia kera yang hina. Itu Quran. Untung nggak ngerti. Tenang aja. Walaupun melanggar janji setiap hari, tenang. Itu untungnya kalian. Karena nggak ngerti, tenang. Padahal di Quran dikatakan apabila disebutkan nama Allah saja bergetar kalbunya itu. Kalau orang yang beriman itu. Jadi kalian tuh gak bergetar sama sekali. Tapi ngaku beriman. Aneh. Berbeda dengan di Quran. Kan di Quran begitu ayatnya kan? Wa iza tuliyat alaihim zadathum imana. Apabila dibacakan tanda-tanda Tuhan kepada dia, bertambah-tambahlah imannya. Saking tenang, imannya pun gak pernah bertambah. Luar biasa ya. Itu Quran tuh kok berbeda ya dengan implementasinya. Baik, kita baca ayat ini. Wa iza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu anu'minu kama amanas sufaha ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kamu sebagaimana orang-orang lain telah beriman. Lihat saya semuanya supaya ngerti. Apabila dikatakan kepada mereka, kamu beriman sebagaimana orang lain sudah beriman. Siapa mereka itu? Gak mungkin Allah nyuruh dia beriman kalau dia sudah beriman. Jadi mereka itu siapa? Mereka ini yang belum beriman gitu aja, gak usah pusing-pusing. Tetapi mengaku beriman. Ini sebetulnya penggalan dari Quran surat Al-Baqarah tentang orang yang tertutup mata kalbunya. Jadi nanti kalian baca dari ayat 6. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang yang tertutup mata kalbunya sama saja bagi dia. Dikasih ceramah, tidak dikasih ceramah, tidak akan terbuka. Itu ayat yang ke-6. Jadi orang yang tertutup itu dikasih ceramah, tidak dikasih ceramah, tidak akan terbuka. Berarti ceramah tidak akan bisa membuka yang tertutup. Karena untuk membuka pintu tidak bisa ceramah. Coba kalian berdiri depan pintu yang terkunci, ceramah saja. Wahai pintu, terbukalah. Aku sudah menunggu terlalu lama di depan pintu. Terbuka nggak pintu? Nah itu. Kalian kasih ceramah aja tuh pintu yang tertutup sampai kapanpun nggak bisa masuk. Karena untuk membuka pintu yang tertutup, jetrek kuncinya buka, pintunya baru terbuka. Jadi Quran surat Al-Baqarah 6 sedang memberikan isyarat bahwa cara membuka yang tertutup tidak cukup dengan ceramah. Harus ada metodenya, harus ada caranya. Itulah caranya harus dicari. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absharihim ghishawatu wa lahum 'adzabun 'alim. Wa minan nasi may yaqulu amana billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Kata Allah, banyak yang mengaku beriman di antara manusia. Padahal dia sesungguhnya bukan orang yang beriman. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka hendak menipu Allah dan orang beriman. Padahal mereka hanya menipu dirinya sendiri, cuma mereka tidak sadar. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Dalam kalbunya ada penyakit. Penyakit apa? Penyakit mengaku, penyakit merasa. Kayak kalian kan dari kecil merasa paling beriman, mengaku sudah beriman. Padahal iman itu ada tandanya. Ciri orang beriman itu jelas di Quran. Kholatnya khusyuk. Jelas di Quran ciri orang beriman itu, ya. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun dan selanjutnya. Ciri orang beriman itu satu, sholatnya khusyuk. Dua, tidak pernah melakukan, memikirkan, membicarakan yang tidak berguna. Kalian sholat gak khusyuk, mikir kemana-mana,
yang dibicarakan, yang dipikirkan, yang dilakukan, yang tidak berguna, ngaku beriman. Gimana sih cirinya nggak ada? Disebut tarasi, sotemun bau, hilang baunya tidak disebut tarasi lagi. Betul? Hilang cirinya, hilang namanya. Maaf, kalau ciri itu ada padamu, sebetulnya pengakuanmu itu gak ada artinya. Ngaku orang beriman, tampakkan cirinya dalam dirimu. Bahkan di Quran dikatakan walladzina hum ala sholawatihim yuhafidun. Ciri orang beriman itu salatnya tidak bergantung pada ruang dan waktu lagi. Tidak 5 waktu lagi, setiap saat. Ala sholawatihim yuhafidun. Terhubung selalu dengan Allah setiap saat, setiap ruang dan waktu. Itu Quran. Dan kalau saya bahas ciri orang beriman ini bukan topiknya. Kan topik hari ini orang bodoh. Kita batasi supaya tidak luas, tidak terlalu luas. Karena ilmu itu kalau tidak dibatasi terlalu luas. Baik, baca lagi ayat ini. Apabila dikatakan kepada mereka, nah mereka ini adalah orang yang belum beriman, tetapi mengaku sebagai orang yang beriman. Apa kata mereka? Lihat, berimanlah kamu, kata Allah. Sebagaimana orang-orang lain telah beriman. Apa yang mereka katakan? Si orang yang mengaku beriman itu bilang apa? Mereka menjawab, akankah berimankah kami? Akan berimankah kami sebagaimana orang-orang yang bodoh itu telah beriman? Orang yang mengaku beriman itu, orang yang beriman sungguhan dibilang bodoh sama dia. Maka Allah bilang, dia alamkan, ala innahum humus sufaha. Kata Allah, bukan dia, bukan orang yang beriman itu yang bodoh, tetapi sesungguhnya kamulah orang-orang yang bodoh. Walakin la ya'lamun, cuman kamu tidak tahu. Makanya orang bodoh itu kan tidak tahu kalau dirinya bodoh. Itu hebatnya orang bodoh. Sampai tidak tahu kalau dirinya bodoh. Jadi menurut ayat ini siapa orang bodoh itu? Orang bodoh menurut ayat ini adalah orang yang suka membodoh-bodohkan orang yang beriman, padahal dia belum beriman. Jadi orang bodoh itu adalah orang yang belum beriman, tetapi kerjanya setiap hari membodoh-bodohkan orang yang beriman. Ini definisi bodoh menurut Al-Quran. Kira-kira masuk nggak kalian ke sini? Masuk apa tidak? Gak usah dijawab, jawab aja dalam hati. Suka dibaca ayat ini? Saya yakin yang one day one judge ayat ini udah kelewat. Saking kelewatnya kalian tidak dapat pesan apa-apa. Hari ini saya sampaikan pesan ini. Ya, pesan ini. Jadi Allah menyuruh beriman pada orang-orang yang belum beriman ini, tetapi dia sudah mengaku beriman. Dan ketika disuruh untuk beriman, malah dia bilang, akankah aku beriman sebagaimana orang bodoh itu beriman? Dan dia bilang orang yang beriman sungguhan itu bodoh, kata dia. Tapi apa kata Allah? Ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Sesungguhnya kamulah yang bodoh, kata Allah. Cuman kamu tidak tahu. Jadi yang memberi julukan orang bodoh ini bukan siapa-siapa, Allah sendiri. Pada siapa? Orang yang hari ini belum beriman, tetapi mengaku dirinya beriman. Maka kata Allah, kamu bodoh, cuman kamu tidak tahu kalau kamu bodoh. Karena orang bodoh tidak pernah tahu kalau dirinya bodoh. Itu hebatnya orang bodoh. Makanya orang pintar itu tahu kalau dirinya bodoh. Makanya bedanya orang bijaksana dengan orang bodoh cuman satu. Orang bodoh tidak tahu dirinya bodoh, sedangkan orang bijaksana setiap saat merasa bodoh, maka dia belajar terus. Orang bodoh yang tidak tahu dirinya bodoh pasti tidak belajar karena merasa sudah selesai belajarnya. Makanya ingat waktu kalian di wisuda, benangnya dipindahkan kan dari kiri ke kanan tuh. Ingat nggak? Ingat nggak waktu wisuda? Sadar? Nggak tahu juga. Yang penting kalian berfoto aja pakai toge. Toge ya. Itu dipindahkan dari kiri ke kanan tuh artinya apa? Kiri itu lambang kegelapan, kanan tuh lambang kesadaran. Dipindahkan benangnya dari kiri ke kanan. Semoga kalian sadar. Gitu maksudnya. Selesai wisuda berhenti belajar, jatuh jadi orang bodoh. Saya pernah tanya itu teman saya yang suka mau wisuda. Itu kamu pindah-pindahkan benang dari kiri ke kanan, emang kamu ngerti? Gak tahu, kan dulu juga, yang dulu-dulu pejabat dulu pindahin benang dari kiri ke kanan aja, itu enak banget. Begitu saya kasih tahu, oh itu maksudnya, iya dong ngerti dikit lah gitu, kasihan. Jika perlu di pidato wisuda itu kasih tahu mahasiswa, bahwa benang hari ini aku pindahkan dari kiri ke kanan, artinya apa? Kamu sekarang dari golongan kiri berubah jadi golongan kanan. Pakai ayat sedikit biar ngerti. Fa ashabul maimanati ma ashabul maimana. Beruntunglah orang kanan, kan gitu. Ya, merugilah golongan kiri. Jadi kalau di kiri terus rugi. Kalau pindah ke kanan waras. Itu maksudnya. Selesai wisuda waras harusnya. Selesai wisuda tambah enggak waras, berhenti belajar. Jatuh jadi orang bodoh.
Ini biar ceramah saya juga didengar sama yang wisudaan. Jadi ngerti sekarang versi bodoh menurut Quran? Siapa orang bodoh menurut Quran? Ngaku beriman, malah dia membodoh-bodohkan orang lain yang beriman beneran. Dia tidak tahu bahwa dia bodoh. Satu. Kita lihat ayat lain. Agak banyak ya ayatnya hari ini. Orang bodoh menurut Quran yang kedua itu ada di Quran surat Al-A'raf ayat 199. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudil afwa wa'mur bil urfi wa'rid anil jahilin. Jadi jahilin itu bahasa Arab dari kata jahil. Jahil itu bodoh. Jadi jahilin itu gelar dari Allah buat orang yang bodoh. Awas, karena kalian ingin anaknya ke Arab-Araban, begitu lahir dikasih nama Muhammad Jahilin. Muhammadnya sudah bagus. Kadang-kadang begitu ya, asal Arab aja udah seneng gitu dianggap soleh. Jahil itu bodoh. Jahilin orang yang bodoh orangnya. Kita lihat ayat ini. Jadilah pemaaf, khudil afwa wa'mul bir urfi, dan suruhlah orang untuk urfi. Urfi arafa itu mengenal. Makanya terjemahan yang benarnya ayat ini adalah khudil afwa wa'mur bil urfi. Jadilah pemaaf dan suruhlah orang untuk mengenal. Suruhlah orang untuk mengenal. Mengenal siapa? Kenali jati diri. Siapa yang kenal dirinya, maka dia akan kenal pada Tuhan. Cara mengenal Tuhan yang paling ampuh yang diajarkan para nabi, para rasul adalah kenali diri. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Jadilah pemaaf dan suruhlah orang untuk mengenal. Berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Jadi ayat ini menyuruh kita untuk berpaling dari orang-orang yang bodoh. Nah, orang bodoh yang mana? Yang tadi, yang mengaku beriman, kerjanya membodoh-bodohkan orang beriman, padahal dia sendiri yang tertutup. Tapi karena dia merasa sudah pintar, merasa sudah banyak ilmu, kerjaannya menyalah-nyalahkan orang. Berpalinglah dari mereka, kata Quran. Kenapa? Bergaul dengan orang bodoh, bisa jadi kita ikut bodoh juga. Karena kebodohan itu menular. Kecerdasan juga menular. Makanya bergaul dengan orang cerdas, kita insya Allah kebawa cerdas. Sekarang yang ketiga dari Quran surat Al-Ahzab ayat 72. Ini ayat bagus sekali. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna aradnal amanah. Sesungguhnya kami telah memberikan amanah. Kepada siapa? Alas samawati, kepada langit, wal ardi, kepada bumi, wal jibal, kepada gunung. Fa'abaina ahyamilnaha wa asfaqna minha. Mereka menolak untuk memikul amanah ini. Ulangi ya. Jadi Allah menawarkan apa? Amanah. Amanah itu dari kata dasar iman. Awas, ngajinya harus betul. Amanah itu kata dasarnya iman. Karena selama ini kata amanah itu jadinya titipan. Betul? Saya mendapatkan amanah apa? Titipan. Bingkisan buat disampaikan pada orang lain. Itu bukan amanah, itu bingkisan. Amanah itu kata dasarnya iman. Jadi Allah menawarkan iman ini kepada siapa? Kepada langit, kepada bumi, kepada gunung. Apa yang terjadi? Fa'abaina ahyamilnaha wa asfaqna minha. Mereka semua menolak iman yang akan dititipkan pada mereka. Kenapa menolak? Saya kasih tahu. Karena mereka nggak punya ilmunya, nggak punya alatnya. Karena yang diberi alat untuk bisa iman itu cuma manusia. Yang diberi alat untuk iman cuma manusia. Apa iman? Al iman tasdikun bil qalbi wa ikrarun bil lisan wal amalun bil arkan. Iman itu adalah pembenaran oleh kolbu. Yang diberi kolbu cuma manusia. Apa itu kolbu? Langit dan bumi tidak akan cukup menampung satku, tapi kolbunya orang yang beriman itulah rumahku. Karena kolbunya orang yang beriman itulah rumahnya Allah. Jadi Allah itu bertinggal dalam diri manusia. Jadi oleh karena itu maka ketika langit, bumi dan gunung ditawarkan iman, mereka mengatakan, fa'abaina ayahmilnaha wa asfaqna minha. Aku enggan untuk mendapatkan amanah itu ya Allah. Wa hamalal insan, dan kemudian amanah ini diterima oleh insan, oleh manusia. Jadi kalian semua itu sudah menerima amanah.
Langit, bumi, gunung menolaknya, tapi kalian menerimanya. Tetapi ayat ini dipungkas dengan pernyataan yang sangat luar biasa. Innahu kana doluman jahula. Sesungguhnya manusia itu amat dolim dan bodoh. Yuk lihat saya semua. Siapakah orang yang dolim dan bodoh itu? Manusia yang mana yang dolim dan bodoh itu? Satu, yang menolak amanah ini. Satu itu. Mau menerima amanah ini? Mau? 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 Kenapa nggak mau? Karena langit tidak bisa, bumi tidak bisa, gunung tidak bisa. Karena mereka nggak punya alatnya. Sedangkan manusia diberi alatnya. Loh kenapa nggak mau? Jadi manusia yang menolak amanah ini, maka dikatakan dolim dan bodoh. Satu. Yang kedua, dia terima amanah ini, tetapi dia tidak menjaganya. Itu lebih dolim dan bodoh lagi. Jadi kalau ingin tidak dolim, tidak bodoh, terima amanah ini dan jaga. Paham? Jadi udah tahu sekarang yang dolim dan bodoh siapa? Satu, yang tidak mau menerima amanah ini. Jadi amanah itu iman. Ingat ya, yang tidak mau menerima iman ini dari Allah. Mau dibukakan oleh Allah pintu kolbunya, gak mau. Lebih suka dalam kebutaan. Luar biasa. Lebih suka buta. Aneh. Padahal tadi ada 3 penyakit manusia kan? 1 buta mata kalbu. Yang kedua penyakit kulit. Narkisme itu kulitnya saja. Yang ketiga kematian kesadaran. Itu diabadikan di Quran surat Ali Imran 49. Silakan baca sendiri. Terlalu panjang kalau saya bacakan. Semakin jelas ya orang bodoh. Nah di sini bahkan ada tambahannya, bukan sekedar bodoh tapi dolim. Jadi orang dolim dan bodoh itu satu, tidak mau menerima iman. Yang kedua, menerima iman tetapi menyia-nyiakannya. Mau masuk yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Ya jangan masuk dua-duanya. Masuk yang ketiga. Terima amanah ini dan jaga. Itulah yang disebut dengan Bani Israel, orang yang berjalan menuju Tuhan. Makanya Bani Israel itu diunggulkan dari segala umat. Ya Bani Israel, uzkuru nikmati Allah alaikum wa anni fadaltukum alal alamin. Hai orang-orang yang berjalan menuju Tuhan. Ya, ingatlah nikmatku kepadamu. Nikmat yang terbesar adalah iman. Sering kan kalau Jumat ada pembawa acara, kita bersyukur kepada Allah karena hari ini kita masih diberikan nikmat iman dan nikmat Islam. Ya syukurlah kalau udah merasakan. Tapi sayang sekali kalau dia cuma ngomong gitu, nikmat iman, nikmat Islam, sementara belum menikmatinya, bodoh. Karena iman dan Islam itu ada rasanya. Makanya Nabi Musa di Quran surat Al-A'raf ayat 143, ketika beliau merasakan iman yang sebenarnya pertama kali, apa yang dikatakan Nabi Musa? Qala subhanaka tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin. Maha suci Engkau ya Allah. Aku kembali kepadamu dan inilah awal aku beriman. Bergetar Musa itu karena iman itu ada awalnya, ada rasanya. Kalian kapan memulai iman? Belum bukan? Baru mengaku-ngaku dari kecil. Karena disuruh ngaku sama orang tua. Itu aja. Tapi awalnya belum. Nabi Musa juga mengawali iman di usia yang sudah sangat sepuh. Dan beliau melakukan pencarian yang sangat luar biasa. Itu diabadikan di Quran surat Al-A'raf ayat 143. Baca nanti ayatnya. Kalau saya bahas nggak cukup waktu. Nabi Ibrahim juga sama, melakukan pencarian. Waktu beliau bertemu dengan bintang, beliau cuma mengatakan, aku tidak suka yang tenggelam. Waktu bertemu dengan bulan, kata-katanya tidak begitu lagi. Apa yang dikatakan Ibrahim? Kalau aku tidak mendapatkan petunjuk, niscaya aku termasuk orang-orang yang sesat. Tapi terus melakukan pencarian, akhirnya ketemulah matahari. Dan saat bertemu matahari beliau mengatakan, inni wajjahtu wajhiyalil ladzi fataras samawati wal ard hanifan wa ma ana minal musyrikin. Aku tidak musyrik lagi. Bintang, bulan, matahari. Jelas bukan bintang, bulan, matahari yang itu. Itu mati leletik yang geus katingalieun ku Nabi Ibrahim.
Ya, cari bintang, bulan, dan matahari di langit yang terdekat. Di langit yang terdekat. Maka di Quran surat Ar-Rahman dikatakan Rabbul Masyriqain wa Rabbul Maghribain. Ada 2 matahari yang harus kamu tahu. Satu matahari jasmani, tileletik geus ningali. Unggal poe maraneh moyan. Tapi satu lagi matahari rohani ada di sini. Itu yang dibutuhkan untuk proses fotosintesa rohani. Temukan itu. Kapan? Di sini, saat ini, sekarang. Enggak akan gelap. Terang beneran. Maka di Quran tubuh kita ini digambarkan sebagai pohon zaitun. Zaitunatil la syarqiyah wala gharbiyah. Pohon zaitun ini bukan dari timur, bukan dari barat. Gak dari mana-mana. Dari sini. Ternyata di pohon zaitun ini ada apa? Ada lampu. Ada minyak yang bercahaya walaupun tidak disentuh api. Di Quran dikatakan walau lam tamsas hunar nurun ala nurin yahdillahu linurihi mayyasa. Di pohon zaitun ini ada minyak yang bisa bercahaya walaupun tidak disentuh api. Temukan itu. Kapan? Sekarang, di sini, saat ini. Apa yang kalian lakukan? Cari minyak zaitun. Karena di Quran ada kata-kata pohon zaitun, lalu kita cari pohon yang ada minyaknya. Karena pohon itu mengeluarkan minyak, disebut aja pohon zaitun. Jadi lebih duluan ini di Quran, kata-kata zaitun yang di Quran, pohon zaitun itu bukan dari timur, bukan dari barat, bukan dari mana-mana. Zaitun natil la syarqiyah wala gharbiyah. Sedangkan pohon zaitun yang kita punya, yang ditanam oleh kita, bisa dari timur, bisa dari barat, bisa dari utara, bisa dari selatan. Betul? Cuman karena ada minyaknya disebut pohon zaitun. Oh, kalau kalian sudah pakai minyak zaitun, rasanya sudah top deh jadi orang kaya. Hidupnya sehat. Gitu? Padahal minyak yang dimaksud di Quran yang bisa menyehatkan kita, itu bukan minyak itu, minyak yang bercahaya walaupun tidak disentuh api. Walau lam tamsas hunar, walaupun tidak disentuh api dia sudah bercahaya. Temukan itu dalam dirimu. Cari guru yang bisa menunjukkan itu. Kalau tidak bisa menunjukkan, bukan guru. Kalau cuman ngomong agama cuman hafalan, itu adalah kebodohan. Karena agama itu harus ada buktinya, harus nyata. Para nabi dan para rasul tidak mengajarkan agama cek jeung cenah. Semua dibuktikannya. Dan ada rasanya. Tidak mungkin sekelas Sayyidina Umar begitu masuk Islam tiba-tiba bergetar setelah mengalami syahadat. Bukan membaca syahadat, mengalami syahadat. Kalau cuma membaca tidak mungkin bergetar. Betul? Kalian saya suruh baca, coba baca. Ikuti saya. Kopi ini rasanya enak. Coba. Ada getarannya? Coba minum kopi. Mau saya bimbing minum kopinya kayak tadi? Mau? Kopi ini rasanya enak. Cukup? Buat apa ngomong gitu? Kopi ini rasanya enak, kopi ini rasanya enak. Minum kopinya kapan? Kalau cuma bilang kopi ini rasanya enak, kita tidak mendapatkan rasa. Tapi kalau minum kopi, gak ada kata-katanya, dapat rasanya. Pilih mana? Minum kopi dong. Kalian lebih suka ngomong kopi rasanya enak. Atau baca buku tentang kopi. Dan puas ketika membaca itu luar biasa. Jadi kesimpulan dari ayat ini, siapa orang bodoh? Yang tidak mau menerima amanah. Satu. Yang kedua, dia terima amanah tapi dia sia-siakan. Bodoh juga. Bahkan dikatakan bodoh sekaligus zolim. Tahu artinya zolim? Zolim itu bahasa Arab, artinya gelap. Makanya hijrah itu minaz zulumati ilan nur. Zulum, zolim. Zolim itu gelap. Kita kan kadang-kadang, saya dizolimi. Tar dulu, sama siapa? Sama pasangan hidup saya. Loh, bisa gitu dia menggelapkan kamu? Yang bisa menggelapkan kamu ya kamu sendiri, yang punya lampunya kamu. Paham? Jadi makanya di Quran dikatakan zolimun linapsih. Itu namanya menggelapkan diri sendiri. Orang lain tidak bisa menggelapkan kamu.
yang bisa menggelapkan kamu adalah dirimu sendiri. Sok nempukeun ka batur wae. Nyeri hati cek batur, ku batur. Nyeri hati mah buatan maneh. Diasupkeun kana hati, diasupkeun teu asupkeun hati, kumaha maneh? Rek poek, rek caang, kumaha maneh? Paham? Jadi zulum itu artinya apa? Zalim itu artinya apa? Ini suka dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Banyak yang curhat sama saya. Ayah, saya sedang dizolimi. Tar dulu. Kusaha. Tahu artinya zolim? Gak tahu ayah. Jangan ngomong kalau gak tahu. Dizolimi artinya digelapkan oleh orang lain. Orang lain tidak akan bisa menggelapkan kamu. Orang yang punya lampu kamu. Yang punya saklar kamu. Makanya tonton di YouTube itu. Ada judul kajian saya. Saklar kebahagiaan. Pegang saklar itu, kamu akan bahagia. Selama ini saklarnya dibawa-bawa orang. Hese mencet. Betul? Coba saklarnya dibawa kamu. Mau nyala itu bahagia atau enggak nyala. Saklarnya udah dipegang, tinggal bahagia. Mau bahagia sekarang? Sekarang aja. Nggak usah nunggu besok. Gitu bahagia tuh. Ya. Oke, lanjut. Kita lihat surat Al-Ahqaf. Al-Ahqaf ayat 23. Ia berkata, sesungguhnya pengetahuan itu hanya ada di sisi Allah. Aku hanya menyampaikan kepadamu apa yang aku diutus dengan membawanya. Tetapi aku lihat kamu adalah kaum yang bodoh. Jadi ini, lihat saya semuanya, ini adalah kata-kata para rasul yang diberi pengetahuan langsung oleh Allah. Namanya min ladunka ilman, yang disebut dengan ilmu laduni itu. Jadi para nabi, para rasul itu dapat ilmunya langsung dari Allah. Nah ketika ilmu dari Allah itu disampaikan kepada mereka, malah mereka menolaknya. Nah di ayat ini dikatakan orang bodoh itu adalah orang yang menolak pengetahuan yang disampaikan oleh para nabi dan rasul. Padahal itu datangnya langsung dari Allah. Ada yang bilang sama saya, ayah, saya alhamdulillah setiap buka puasa selalu saya makan kurma 3 biji. Hebat kamu. Luar biasa. Bisa nggak disampaikan kepada saya alasannya apa? Rasul juga dulu kalau buka puasa makan kurma. Oh gitu. Ya Rasul dulu di sana. Di sana itu yang pohon cuma jadi tangkal kurma wungkul. Jadi buah nu bisa didahar. Paham maksud saya? Jadi kalian jangan menyepelekan orang lain yang makan ganas, makan cau, makan semangka. Jadi dia mau loba segala aya. Di ditu mah dengan jadi tangkal, kan tangkal korma wajar mun urang ditu buka puasa dahar korma. Muni asa pang surgana eta maneh kunaon. Ya Allah. Ya di sana itu yang hidup cuma tangkal kurma sampai sekarang juga, nggak ada yang lain. Di dia mah samangka aya, gedang aya, cau aya, cau ge di urang cau tanya tuh Pak Haji Asep. Cau raja ge rupa-rupa di urang, raja cerai, raja bulu. Macam. Coba. Ambon macam aya Ambon lumut, aya Ambon macam-macam, Ambon bodas, luar biasa. Betul enggak? Di urang mah cau ge rupa-rupa. Jadi kalau kamu buka puasa pakai buah-buahan, ya sama saja. Karena kita hidup di negara yang berlimpah buah-buahan. Tong ngarasa bener maneh dahar korma. Nyalahkeun batur. Bogana ganas, dahar ganas, diburuan kan aya ganas. Wah, cenah dahar ganas mah moal menang pahala cek saha? Saya yang bilang pahalanya dapat. Dari saya. Apa pahalanya? Amis. Gitu. Dan saya tidak bisa menjanjikan pahala yang nanti. Nu karasa mah langsung ayeuna. Betul enggak? Iya. Dahar ganas pahalanya ada. Amis asem. Gitu. Ngaji mentong riweuh-riweuh. Dan saya tidak bisa menjanjikan pahala yang nanti-nanti itu, nggak bisa. Saya emang nggak bisa. Dan saya juga belum hidup di alam nanti, baru hidup sekarang. Bagaimana saya bisa mengajarkan yang nanti sementara saya juga belum ke sana? Kan masih di sini bareng jeung marane. Tapi lucu, banyak orang yang menjanjikan kehidupan yang nanti padahal dia juga belum ke sana. Dipercaya deh kumarane. Betul? Iya. Ini ngaji yang real-real aja. Lanjut dulu. Jadi udah ngerti ya orang bodoh banyak kan? Wah, kalau dibedah lagi Quran ini orang bodoh banyak ya. Stop aja dulu sampai di sini. Kira-kira di ruangan ini ada nggak orang bodoh? Gitu aja pertanyaan saya sebelum diteruskan. Ada apa tidak?
Ya udah jawab sendiri. Dan saya nggak bisa menghukum kalian. Saya tidak berani mengatakan kalian orang bodoh. Saya juga tidak bisa menyebut kalian orang pintar. Kalianlah yang paling tahu. Saya cuma memberikan rambu-rambu untuk menilai diri. Apakah kita hari ini sudah pintar atau masih bodoh? Itu aja. Ya, gitu. Hati-hati. Orang bodoh bukan berarti tidak punya ilmu. Ilmu nama loba ngan apalan wungkul. Ayat kursi apal. Al-Ikhlas apal. Berita ikhlas wae. Betul nggak? Al-Falaq apal. Eta mah ayat paling utama, betul? Iya. Tapi teu caang-caang. Anas apa? Tapi terjadi jelema nepi ka ayeuna. Itulah pengetahuan yang tidak jadi ilmu. Makanya kalau pengetahuan cuma sebatas hafalan, tidak memuara menjadi implementasi, nggak ada artinya. Ayo lihat, percaya nggak sama saya? Kalau negara yang bikin mobil itu kaya, percaya? Kenapa kaya? Mereka dapat berkah dari semesta. Wajar? Wajar. Kenapa? Mereka punya pengetahuan dan pengetahuan diimplementasikan jadi kenyataan. Orang yang jualan tadi, jualan setrika, benghar? Benghar. Apa isinya setrika? Cuman kumparan digulung, kawat kecil yang hambatannya besar. Karena apa? Kalau kawatnya makin kecil, hambatannya besar. Kalau hambatannya besar, gampang panas. Cuman menggunakan pengetahuan tentang hambatan kawat, dia bisa menciptakan setrika. Kumaha caranya supaya setrika bisa on off ketika panas, jetrek, eureun. Tiis, jetrek, kurung deui. Pakai bimetal jadi saklar. Apa bimetal? Cuman logam dikeling jadi saklar, gitu aja. Tapi diimplementasikan dalam hidup luar biasa. Coba di rumah kalian ada nggak stop otomatis air? Ada kan? Cuman pakai hukum Archimedes itu pakai pelampung. Jadi ketika air tuh naik ya ke toren ke atas. Kalau torennya kosong, kan ngaplek tuh, turun si pelampungnya itu. Begitu air naik, pelampungnya kan kedorong. Begitu kedorong, klek, mati saklarnya. Air berhenti, kan teu kudu naik ka luhur. Itu orang soleh teh nu nyieun pagawean nu manfaat keur batur. Cari cing wae atuh. Ngaku soleh. Bayangkan sekarang. Betapa susahnya saya naruh toren di lantai 3. Begitu toren penuh, saya kudu naik ka luhur unggal poe, maehan keran. Gara-gara pakai stop keran otomatis. Cuma pakai pelampung saja. Harganya berapa? Di toko besi itu harga otomatis cuma 125.000. Tapi seumur-umur kita dinyamankan, betul nggak? Bayangkan ibu-ibu sorangan di imah, cai ngocor terus. Orang tidak menciptakan itu, hayang maehan keran, naik ka luhur. Duh, nya ibu, nya sorangan, nya geus kolot, kudu naik ke lantai 3. Cai can maot geus labuh ti heula. Betul enggak? Saya tanya sama kalian, itu orang yang bikin saklar otomatis untuk air di toren itu soleh enggak? Eta nu soleh teh. Membuat sesuatu karya yang berguna buat orang lain dan menolong orang banyak supaya tidak susah, itu soleh. Kalian mengartikan soleh kan lain. Kadang-kadang baca itu, pakai speaker keras-keras, dicarek, amek-amekan ngamuk, dianggap penistaan agama. Ini pengertian soleh ini sekarang sudah bergeser. Batur noloba manfaatnya disebut salah. Dan masjid saya nih di sini. Kalau nggak pakai saklar otomatis di toren, riweuh atuh nungguan masjid, moal tangtu betaheun nunggu masjid. Tiap keran pinuh naik ke luhur, Sekarang mah tinggal pelampung naik, tak, mati. Ini hukum Archimedes. Setiap benda ketika berada di dalam suatu fluida, maka dia akan mendapatkan gaya apung ke atas. Namanya gaya Archimedes. Banyak gak yang hafal hukum Archimedes? Loba. Tetapi kalau tidak menggunakannya, bodoh. Maka hukum Archimedes dipakailah jadi kapal laut. Betul? Iya, kapal laut terbuat dari besi. Coba bisa ngapung tadi laut. Gara-gara ada kapal laut, ada transportasi yang murah. Kalau naik pesawat kan mahal. Makanya lebaran biasanya kapal laut pada penuh. Betul? Murah. Yang menciptakan kapal soleh enggak? Yang menciptakan pesawat soleh enggak? Nyunyian sendok soleh? Nyunyian peso? Garpu? Soleh. Ari marane geus nyieun naon?
Baru apal idgham biguna aja 4 udah ngaku soleh. Nun mati ketemu ya, idgham apa itu? Nun mati ketemu ya. Wa may yuti'illah, tidak dibaca waman yuti'illah karena nun mati ketemu ya, ada tasdid. Idgham apa itu? Biguna. Soleh nggak kalian tahu itu? Soleh nggak? Biasa aja. Dan selama itu yang kalian sebut soleh. Ngerti maksud saya? Cik atuh kakara bisa baca kitu wae mantong sombong. Mun apal ihfa 15 tuh. Bagus itu, tetapi itu baru dimensi awal, dimensi kulit. Dan sekarang waktu kita habis untuk memperbaiki makhraj dan bacaan. Batur mah habis menciptakan sesuatu yang berguna bagi orang banyak. Ari nu ngadamel sisir soleh. Kebayang ya rambut saya kayak apa tukang sisir, betul nggak? Soleh jadi rapi kan? Kalau saya sisirnya pakai ini aja, sisir saya. Makanya saya nggak bisa rambut panjang. Makanya istri saya dulu, kenapa kamu nggak mau dinikahin sama, dulu ada yang naksir sama dia dari TNI. Sebetulnya bukan tidak suka profesinya kata dia, cuman nggak suka rambutnya suka cepak. Begitu dapat saya cepak terus tiap hari. Karena saya tuh nggak bisa, nggak kuat kalau rambut panjang itu. Dan saya itu nggak kuat kalau pakai kopiah, liur. Jadi mohon maaf ya, saya ceramahnya nggak pakai kopiah ya. Yang pakai kopiah soleh. Maaf ya, saya tuh kalau pakai kopiah liur. Sampai sekarang istri saya pusing cari kopiah yang dipakai nggak liur. Jadi saya di rumah kopiah itu udah banyak sebetulnya, macam-macam merek. Kabeh liur. Pokoknya kalau asal pakai pusing saya itu, nggak tahu. Ya mungkin saya nggak boleh pakai kopiah mungkin. Ya terserah kalian mau ngaji atau enggak sama saya, karena saya nggak bisa pakai kopiah. Ya. Jadi mohon maaf ya kalau saya nggak pakai kopiah, bukan saya tidak sopan, bukan tidak menyesuaikan diri, bukan. Pusing saya. Mana mending pusing saya atau mending ceramah? Ya mending ceramah kan, jadi saya nggak pusing. Nah pesan Imam Syafi'i itu udah terkenal ya, ahli fikih yang sudah sangat terkenal. Bahkan ajarannya sudah jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah kan. Ya, saya sitir juga dari pendapat beliau. Aku tidak pernah berdebat untuk mencari kemenangan. Aku mampu berhujah dengan 10 orang yang berilmu, tetapi aku pasti kalah dengan seorang yang bodoh. Karena orang yang bodoh itu tidak pernah paham landasan ilmu. Jadi Imam Syafi'i cuma mengajarkan kalau ketemu orang bodoh jangan berdebat. Karena kalian akan kalah. Beliau mengatakan 10 intelektualitas bisa saya kalahkan kata Imam Syafi'i, tapi saya menghadapi orang bodoh 1 gak kuat. Ya. Aku mampu berhujah dengan 10 orang yang berilmu, tapi aku pasti kalah dengan seorang yang bodoh, karena orang yang bodoh itu tidak punya landasan, paham landasan ilmu. Makanya orang bodoh dengan orang bijaksana cuman 1 bedanya. Orang bodoh belum pernah bijaksana, tapi orang bijaksana pernah bodoh. Jadi makanya orang bijaksana kalau berdebat dengan orang bodoh tidak bijaksana. Ngerti maksud saya? Kalau orang sudah bijaksana ketemu orang bodoh, langsung, oh saya kan dulu pernah bodoh seperti dia, ngapain saya berdebat dengan dia? Gitu. Karena orang bijaksana pernah bodoh. Jadi kalau orang bodoh kan belum pernah bijaksana. Makanya orang bodoh tidak tahu apa kebijaksanaan. Oleh karena itu Imam Syafi'i mengatakan 10 berilmu pasti aku kalahkan. Dan aku bisa berhujah kepada mereka. Tapi menghadapi orang yang bodoh, saya tidak berdaya. Sama, saya juga kalau ketemu orang bodoh itu saya tidak berkutik. Diam aja. Makanya setiap kali berdebat dengan kelompok intelektual, aku selalu menang. Tetapi kalau aku berdebat dengan orang bodoh, aku kalah tanpa daya. Makanya Imam Syafi'i kalau ketemu orang bodoh cuman diam. Karena kalau bicara juga percuma. Gitu. Ini ngerti nggak? Jadi kalau saya tidak mau berdebat dengan kalian, tahu kan kalian kan? Gak usah dijawab. Apabila orang bodoh mengajak berdebat denganmu, maka sikap yang terbaik adalah diam.
tidak usah ditanggapi. Apabila kamu melayani, maka kamu akan susah sendiri. Dan bila kamu berteman dengannya, maka ia akan selalu menyakiti. Dan orang bodoh itu bukan sekedar berbahaya. Kalau kita berteman dengan dia, selalu menyakiti. Orang bodoh. Nah, apa ciri orang bodoh? Satu, selalu merasa yang paling benar. Yang kedua, ciri orang bodoh itu tidak ingin memahami pemikiran orang lain. Jadi percuma bicara sama dia, karena pemikiran kita tidak akan bisa dipahami, karena dia merasa paling benar. Tiga, menyepelekan orang lain. Kalau orang lain berbicara, cuman gitu saya juga bisa. Padahal sebetulnya ilmunya dia itu untuk dirinya sendiri aja sudah tidak menolong. Yang keempat, suka menyombongkan diri. Yang kelima, ingin selalu terlihat pintar. Padahal ketika dia itu bicara, tambah kelihatan bodohnya. Apalagi kalau diam, tambah kelihatan kelemahannya. Tetapi dia selalu ingin terlihat pintar. Yang keenam, close minded. Pikirannya tertutup. Tidak pernah mau menghargai pikiran orang lain. Kumaha akang. Tidak serius dengan ucapannya sendiri. Jadi kalau dia berucap, ini orang bodoh, ucapannya itu tidak pernah serius. Bahkan sering berbicara dengan kata-kata yang tidak pas di tempat yang tidak pas. Saya menghargai gurauan, tetapi kalau bergurau di tempat yang tidak pas, itu kebodohan. Yang kedelapan, mengulang kesalahan yang sama. Yang kesembilan, bercanda di waktu yang tidak tepat. Kesepuluh, suka menyalahkan orang lain atas kesalahannya sendiri. Nu salah na manehna, nu dicarekan batur. Dasar bodoh. 11, mengabaikan perasaan orang lain. Tidak punya rasa. 12, bersikap agresif ketika berada dalam konflik. Jadi kalau cari orang bodoh mah lihat, kalau ada konflik, kata-katanya rocos, panon bolotot, agresif kalau ada konflik. Ilmunya mungkin banyak, tapi ilmunya tidak menolong dirinya. Merasa lebih baik dari orang lain. Orang bodoh mah rek diuk hese, hayang pangharupna. Padahal datang panerina. Dasar bodoh. Banyak berbicara yang tidak bermanfaat. Jadi kalau berbicara itu tidak ada gunanya. Suka ikut campur urusan orang lain. Dari 15 ciri ini, ada berapa yang ada pada diri kalian? Ada semua? Ngaborong mah nanti lebaran, borong kue buat bagi keun. Tong ngaborong ciri-ciri orang bodoh. Cing atau tong diborong nu kieu mah. 15-belasnya ada. Nah, ciri orang bodoh yang ke-15, suka ikut campur urusan orang lain. Nih, suka gatal kan? Kalau nggak ikutan urusan orang itu. Bodoh. Jadi orang bijaksana PS orang bodoh. Orang bodoh menganggap dirinya bijaksana, tapi orang bijaksana tahu kalau dirinya bodoh. Makanya orang bodoh tidak pernah belajar. Orang bijaksana terus belajar. Safari, jalan-jalan membuat seorang bijaksana menjadi lebih baik dan membuat orang bodoh lebih buruk. Jadi orang bijaksana diajak jalan-jalan ke alam, tambah baik, tambah bijaksana. Orang bodoh diajak kemana-mana terubah. Kenapa? Close minded. Sudah tertutup. Pesan apapun yang disampaikan pada dia tertutup. Makanya cocok dengan Quran surat Al-Baqarah ayat yang ke-6 tadi. Innal ladzina kafaru sawaun alaihim a andartahum am lam tumdirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang yang tertutup, close minded, kafaro, tertutup. Dikasih ceramah, tidak dikasih ceramah, tetap aja. Dikasih nasihat, tidak dikasih nasihat, tetap saja. Sulit berubah. Jadi orang bodoh bukan tidak sekolah. Mungkin sekolahnya tinggi, tapi bodoh. Paham sampai di sini? Makanya saya umpamakan orang bodoh seperti sendok. Sendok itu dipakai untuk ngambil gule, tidak merasakan gule. Dipakai ngambil karedok, tidak merasakan karedok. Dipakai ngambil sayur asam, teu ngerasakeun amis asemna. Dipakai ngambil sayur kacang, gak ngerasakan nikmatnya. Dipakai ngambil apapun, sendok tidak merasakan apa-apa.
dekat dengan sumber kenikmatan, tapi dia tidak pernah mendapatkan kenikmatan apapun. Kalau kita dekat dengan ulama, dekat dengan orang bijaksana, tapi kita tidak berubah dekatnya kita dengan mereka, itu tanda bahwa kita seperti sendok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.